Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keselamatan juga, dan mudah-mudahan ditambahkan ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan disiapkan oleh KM-nya. Perhatian, Siap. belum belajar, kita baca dulu. Baca doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Pak Ilpan tidak akan memulai sesuatu dengan rumus, tapi dengan sulap. Pak Guru bisa membaca pikiran kalian, percaya apa enggak? Ya. Nih Pak Guru kasih buktinya ya. Kalian ada catatan kan? Ada. Coba nih, kalian pikirkan sebuah tanggal sama bulannya yang tidak bisa diketahui oleh Pak Guru. Mau tanggal lahir, mau tanggal istimewa menurut kalian, apapun itu silahkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang tanggal tersebut, tanggalnya kalian kalikan dengan 2. Udah? Kemudian ditambah 5. Kemudian kalikan 10. Setelah itu kurangi 50. Selanjutnya kalikan 5. Dan terakhir tambah sama angka atau sama angka bulan yang kalian pilih. Paham? Oke. Oke. Kalau udah Pak Guru mau tanya. Coba ada yang mau duluan? Berapa hasilnya? 2301. Pak Guru menebak angka yang kamu pilih, maaf, tanggal yang kamu pilih yaitu tanggal 23 bulan 1. Apa bulan 2110? Berapa? 2301. Berarti tanggal 23 bulan Januari, betul? Betul. Ada lagi? Tangan. Ada lagi nggak? Coba. 1001. Berarti Risa memikirkan tanggal 10 bulan Januari. Betul? Ya. Ada lagi? Ada lagi? 2400. Nah, berarti memikirkan tanggal 24 bulan Juni. Betul? Oke. Penasaran nggak gimana caranya? Nah, mungkin kalian pikir itu sulap, tapi sebetulnya itu adalah konsep matematika. Yaitu konsep yang menemukan angka yang disembunyikan menggunakan sistem persamaan, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, semua buka bukunya, ayo kita mulai pembelajarannya. Hadir semua, Pak? Hadir semua? Ya. Hadir semua berarti ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan sesi pembelajarannya, Pak Guru mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ada 5 poin, bisa kalian lihat di monitor. Yang pertama, menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel secara sistematis. 2. Memberikan pujian terhadap jawaban teman dengan tepat. 3. Memberikan dukungan yang membangun. 4. Memberikan saran dengan bahasa santun. 5. Menunjukkan sikap menghargai dalam diskusi. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai sesi pembelajarannya. Seperti biasa, kalian bakalan menonton
Satu, materi pembelajaran di YouTube kalian pahami, kalian cermati, apa yang perlu kalian tulis silahkan tulis, apa yang perlu kalian ingat silahkan ingat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, oke kita mulai. Oke anak-anak, seperti biasa kalian simak video pembelajarannya dengan hikmat, jangan berisik ya. Oke. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting dan akan berkaitan dengan bab-bab Silakan disimak video pembelajarannya. ajaran di kelas 7 ya, SMP. Campuran materi yang akan kita belajar di video ini yang pertama yaitu tentang kalimat tertutup dan terbuka. Nah, kemarin kita udah membahas tuh kalimat tertutup dan terbuka. Mungkin nanti kita bakalan skip ya. Apa itu maksud itu nanti kita akan bahas juga. Yang berikutnya itu tentang penyelesaian PLSP. Dan yang keempat ini merupakan yang inti itu makanya karena bentuk PLSP-nya masih simpel ya. Jadi kalau rumit ini butuh cara. Maka silakan diperhatikan yang terakhir yaitu menentukan penyelesaian PLSP. Oke contoh 2x plus 1 sama dengan 9. Nah, caranya diperhatikan prosedur pengerjaannya ya. Cara-caranya stepnya apa? Yang pertama itu kita fokus pada persanta yang ada di ruas kiri. Nah, ada dua ruas ya. Ini itu ruas kiri. Dan di sini itu ruas kanan. Bisa kita jembatan sama dengan. Oke, saya pakai warna yang beda. Oke, yang pertama kita fokus pada persanta yang ada di ruas kiri dengan 1. Agar ke 1 ini hilang ya. Maka tentunya kita harus kurangi dengan 1. Ya, karena 1 dengan 1 itu habis atau 0. Nah, ini nanti kalau ditambah itu hasilnya adalah 0. Kemudian bagus ya. Kemudian karena di kiri ini kita kurangi 1, maka yang di kanan harus juga dikurangi dengan 1. Sehingga bisa dituliskan 2x sama dengan 9 dikurangi 1. Nah, kemudian karena 9 dikurangi 1 itu 8, maka bisa dituliskan 2x sama dengan 8. Oke, selanjutnya di sini ada angka 2. Agar angka 2 ini hilang, ya, maka harus kita bagi dengan 2 ya. Biar apa? Karena 2x itu kalau kita bagi dengan 2 kan dicoret-coret kita dapat tinggal 1x ya, 1x. Begitu juga dengan 2x ini maka harus kita bagi dengan 2. Nah, di ruas ini bagi 2 maka di kanan ruas kanan itu juga wajib dibagi dengan 2. Yang sama ya adil sehingga kita tuliskan x sama dengan 8 dibagi 2 berapa? 4 sehingga penyelesaiannya penyelesaian dari PLSP-nya adalah Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti paham ya? Kita lanjut. dengan 4. Oke, gitu ya. Berikutnya kita ke contoh yang lebih bervariasi yaitu gimana kalau pasangannya negatif. Oke, jadi caranya adalah yang pertama tadi ya, kita fokus pada pasangannya yang jelas ini. Ini ada min 2 dan min 2. Agar min 2 hilang, ya, bisa atau 0. Maka perlu kita tambahkan 2. Ya, kenapa? Karena min 2 ditambah 2. Min 2 ditambah 2 itu sama dengan yang di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 2 biar yang adil. Terus tambahkan dengan 2. Kita dapatkan di sini 3x. Terus yang di ruas kanan 16 tambah 2. 16 tambah 2 itu kan 18. Jadi 3x sama dengan 18. Nah, berikutnya karena di depannya x ini ada angka 3, maka kita perlu hilangkan ya. Itu kita bagi dengan 3. Kenapa? Karena 3x dibagi 3 itu adalah 1x sama seperti yang tadi ya. 3x dibagi 3 itu 1x. Coret-coret. Oke. Nah, sama seperti yang tadi perlu kita bagi juga dengan 3. Kita dapatkan 1x ini 1 ya. 1x sama dengan 18 bagi 3 berapa? 6. Sehingga penjelasannya adalah x sama dengan 6. Kita boleh x sama dengan 18 bagi 3 yaitu x sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Insyaallah semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari ini. Apabila nanti ada yang masih bingung, silakan bisa bertanya di komentar atau melalui. Oke, setelah kita melihat video pembelajarannya, coba Pak Guru mau ngetes dulu seberapa pengetahuan kalian tentang ini. Baik, setelah kalian tadi menyimak materi berupa video pembelajarannya, Pak Guru mau mencoba atau menguji kalian bagaimana kalian sudah memahami atau belum tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ya, di sini ada soal yang sudah Pak Guru buat, yaitu 3x plus 5 sama dengan 23. Berapakah nilai x-nya? Silakan dicoba, silakan diisi. Sudah selesai? Berapa jawabannya? Mantap, tepuk tangan. Ya, berarti kita udah memahami ya. Karena kalian sudah paham tentang konsep dasarnya, khususnya dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, maka Pak Guru seperti biasa ada tugas yang akan didiskusikan. Tugas di sini silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Di sini ada bagaimana caranya penyelesaian, ada kontekstual, ada yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tentunya menggunakan konsep persamaan linear satu variabel tersebut. Kemudian nanti kalian menanggapi juga jawaban teman kalian ya. Boleh menyangkal, tapi dengan catatan menggunakan bahasa yang santun ya. Makanya kalian harus bisa melihat, melirik, bukan melihat melirik ya, memahami
konsepnya ya. Jadi pelajari pertanyaannya, pelajari apa yang harus dilakukannya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Pak Ilvan mulai bagikan. Ini kelompok ini seperti biasa. Ini kelompok ini. Ditulisnya di buku masing-masing dulu ya. Di buku masing-masing dulu. Oke, silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Ya, silakan. Oke, udah hampir 15 menit ya, bahkan udah lebih ya. Udah terlewat, jadi kita selesain aja. Sudah selesai kan? Nah, baik, kita mulai presentasinya. Kalian harus memaparkan apa yang barusan kalian jawab dan apa yang barusan kalian diskusikan. Guru mulai dari kelompok ini dulu. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Oke, silahkan. Depan. Orang. Ini Pak Guru hapus dulu ininya. Oke, silakan paparkan di sininya penyelesaiannya. Oke. Siapa yang mau nulisnya? Naila aja ya. Oke, Naila. Ya. Oke. Oke, silakan presentasikan atau jelaskan secara singkat saja. Harga 3 buku sama 1 pulpen sama dengan 11.000. Harga 1 bukunya itu 3.000. Ya. Dan harga pulpen itu belum diketahui. Ya. Jadi 3 kali 3.000 sama dengan X menang 11.000. Jadi 3 kali 3 9.000. Iya, ditambah X sama dengan 11.000. Terus X sama dengan 11.000 dikurangi 9.000. jadi nilai X-nya 2.000. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Yola. Kenapa harga pulpen dimisalkan X? Harga bukunya. Oke, dari Pak Yola, kenapa yang dimisalkan itu pulpen? Karena harga buku udah diketahui, yang ditanya justru pulpen. Oh ya, karena katanya yang diketahui itu harga si bukunya, jadi yang belum diketahui pulpen, maka si pulpen itu kita ibaratkan dengan X. Oke, mantap. Ada lagi? Gak ada? Oke, silakan beri salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok 1, silakan ke depan. Silakan ke depan, paparkan materinya. Sambil Pak Guru ngapus, kalian memperkenalkan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Silakan paparkan materinya. Oke, silakan jelaskan itunya. Jadi 4x kurangi 7 sama dengan 2x plus 9. 4x negatif 2x sama dengan 9 plus 7. 2x sama dengan 16 dan 16 dibagi 2 jadi x sama dengan 8. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa memindahkan 2x ke rumah sendiri dan Ya, ada alasan matematikanya. Bukan harus dipindahkan, tapi kita pakai sifat kesamaan pada persamaan. Oke, jadi Pak Guru sederhanakan menggunakan sifat persamaan. Jadi kan di aljabar dulu kita pernah ngebahas bahwa yang sejenis kita sejeniskan, yang tidak sejenis kita tidak sejeniskan. Artinya yang X di sini sama yang di sini harus kita kumpulkan supaya jadi sejenis, supaya bisa dijumlahkan, dioperasikan. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Oke,
Mungkin situ saja di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, mantap ya. Selanjutnya kelompok itu. Ya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu dong. Oke, sambil Pak Guru menghapus, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Ya, silakan paparkan materinya yang tadi kalian sudah kerjakan. Oke, silakan dijabarkan dulu secara singkat saja. 3 dalam kurung 2x min 1 sama dengan 5x plus 7. Ya. 6x min 3 sama dengan 5x plus 7. 6x min 5x sama dengan 5 plus 3. Jadi nilai x sama dengan 10. 7 plus 3 menurutnya. Itu x sama dengan 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 1, perwakilan Risa. Kenapa kurungnya harus dibuka dulu? Oke, kenapa katanya menurut Risa kenapa kurung ini harus dibuka dulu? Bisa gak kalau gak dibuka juga? Karena kalau nggak dibuka kita tidak bisa mengelompokkan satu sama jenis. Oke, berarti menurut kelompok 1 tetap harus dibuka ya, karena ini supaya sederhana bentuknya, supaya kita kan AX plus C sama dengan AX plus B sama dengan C, supaya kebentuk itu ya. Jadi kurungnya dibuka dengan cara dikalikan. Bisa dipahami? Bisa. Paham? Ada lagi? Tidak ada? Oke, silakan mengakhiri. Baik, begitu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 3 yang belum sama sekali. Silakan ke depan. Oke, silakan ke depan. Seperti biasa, silakan memperkenalkan diri. Pak Guru mau menghapus yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Oke. Silakan penjabarannya ditulis dulu. Oke, silakan dijabarkan. Jadi 5x plus 10 sama dengan 5 dalam kurung x plus 2. 5x plus 10 sama dengan 5x plus 10. Karena 5 dikalikan x jadi 5x. Ya. Lalu 5 dikalikan Ya, 2 jadi 10. Mantap. 5x min 5x karena dipindah Pindah ruaskan. ruaskan Oke, menjadi boleh. min. Sama dengan 10 Dikurangi dikurangi 10 sama juga dipindah ruaskan. Jadi hasilnya 0 sama dengan 0. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Tuh Meli, ada yang mau ditanyakan. Kenapa kalau diterusin pindah ruas kok hasilnya 0 itu artinya apa? Oke, kenapa katanya hasilnya itu jadi 0? Karena kalau pindah ruas hasilnya 0 sama dengan 0 artinya nilai x benar. Jadi oke, berarti X di sini semuanya memungkinkan ya. Karena artinya dari ruas kiri sama ruas kanan nilainya kan sama. Maka berapapun X tersebut nilainya itu pasti benar. X0 pasti benar, X1 pasti benar. Ya. Jadi semua X di sini memungkinkan ya. Jadi dari 1 sampai sejuta, dari 0 ke negatif, X di sini memungkinkan. Oke, ada yang lain? Ya. Oke, silakan ditutup.
Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kalian sudah tadi memaparkan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya. Semuanya hebat-hebat, keren-keren, bahkan udah mulai ada sesi tanya jawabnya. Diperdalam lagi keberanian untuk bertanya, diperdalam lagi. Jangan takut salah, jangan takut gak bisa jawab ya, karena di sini kita semuanya belajar. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan dulu, mari kita ulas apa yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang konsepnya, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu dari persamaan linear satu variabel. Dan mungkin kalian juga sekarang sudah mengerti bagaimana tadi cara Pak Guru membuat sulapnya, yaitu Pak Guru menilaikan angka kalian itu jadi sebuah X. Misalkan angka 11, Pak Guru dijadikan X tambah 5, berarti X ditambah 5. Terus nanti dikalikan 2, berarti 2 kalikan X, 2X ditambah 2 kalikan 5, 10. Ketika bla 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 sampai selesai, nanti hasilnya berapa? Ya cari nilai X itu, ngerti gak? Nah, ketemu dah hasil dari apa yang kalian pikirkan atau angka yang kalian sembunyikan tadi. Begitu caranya. Ya, bisa dipahami? Nah, ada penyelesaiannya tadi, kayak misalkan pindah ruas kan, ada yang menggunakan pindah ruas, ada ya juga yang menggunakan tambah ya, kayak misalkan X ditambah 5, berarti X ini harus dihilangkan, bagi kita kurangi. Bisa dipahami? Nah, ada juga yang seperti itu, contohnya kelompok 1, kelompok 2 tadi pindah ruas ya. Jadi cara apapun itu boleh. Bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.